Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pesawat tempur adalah pesawat terbang yang dirancang khusus untuk misi militer, terutama untuk penggunaan dalam pertempuran udara melawan pesawat musuh atau untuk menyerang target di darat dan laut. Pesawat tempur dilengkapi dengan mesin jet yang kuat untuk memberikan dorongan yang besar dan kecepatan yang tinggi. Mesin jet ini biasanya dirancang untuk memberikan kelincahan dan akselerasi yang diperlukan dalam pertempuran udara. Pesawat tempur dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk meriam, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom. Senjata ini digunakan untuk menyerang target musuh di udara, darat, atau laut, serta untuk pertahanan diri. Pesawat tempur dilengkapi dengan sistem avionik canggih, termasuk radar, sistem navigasi, sistem komunikasi, dan sistem deteksi ancaman. Sistem ini membantu pilot dalam mendeteksi dan mengidentifikasi target musuh, serta dalam menghindari ancaman seperti rudal dan pesawat musuh. Beberapa pesawat tempur dilengkapi dengan sistem perlindungan seperti chaff dan flare untuk menghindari serangan rudal musuh. Mereka juga dapat dilengkapi dengan pelindung balistik untuk melindungi pilot dari tembakan musuh. Pesawat tempur dirancang untuk memiliki manuverabilitas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah menghindari serangan musuh dan melancarkan serangan balik. Mereka sering dilengkapi dengan sayap delta atau sayap delta canard untuk meningkatkan kemampuan manuver. Banyak pesawat tempur memiliki kemampuan terbang di atas kecepatan suara atau supersonik, yang memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap ancaman dan mengejar target musuh dengan efektif. Pesawat tempur dilengkapi dengan sistem komunikasi yang canggih untuk memungkinkan pilot berkomunikasi dengan pangkalan dan pesawat lainnya dalam formasi, serta untuk menerima informasi intelijen dan dukungan dari sumber eksternal. Pesawat tempur memiliki peran yang penting dalam kekuatan udara suatu negara dan sering digunakan untuk mencapai tujuan militer strategis seperti pertahanan udara, serangan udara, pengintaian, dan pengeboman taktis. Desain dan kemampuan mereka terus berkembang seiring dengan teknologi militer yang terus berubah. Pesawat tempur modern dilengkapi dengan sistem elektronika yang sangat canggih, termasuk avionik digital, sistem pengendalian terpadu, dan sensor-sensor yang sangat sensitif. Ini membantu pilot dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran situasional di medan pertempuran. Beberapa pesawat tempur menggunakan teknologi stealth untuk mengurangi jejak radar mereka dan membuatnya lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. Ini memungkinkan pesawat untuk mendekati target dengan lebih dekat tanpa terdeteksi, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan misi serangan dan pengintaian. Banyak pesawat tempur modern dirancang untuk memiliki kemampuan multi-role, yang berarti mereka dapat digunakan untuk berbagai jenis misi termasuk serangan udara, serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lain-lain. Kemampuan ini meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas operasional pesawat tempur di medan pertempuran yang dinamis. Beberapa negara mulai mengintegrasikan pesawat tempur tak berawak atau drone dalam operasi udara militer mereka. Drone dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti pengintaian, serangan udara, dan operasi tempur lainnya, sehingga mengurangi risiko bagi pilot dan meningkatkan kemampuan operasional secara keseluruhan. Pesawat tempur modern seringkali dilengkapi dengan kemampuan koneksi yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara real-time dengan pesawat lain, kendaraan darat, dan pangkalan militer. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara unit-unit militer dan meningkatkan efektivitas operasional secara keseluruhan. Dengan terus berkembangnya teknologi militer dan strategi pertempuran, pesawat tempur terus mengalami inovasi dan peningkatan dalam hal desain, kemampuan, dan efektivitas. Ini memastikan bahwa mereka tetap menjadi komponen kunci dalam kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia. Sebuah pesawat tempur dirancang secara khusus untuk pertempuran udara ke udara. Jenis tertentu dapat dirancang untuk kondisi pertempuran tertentu, dan dalam beberapa kasus untuk peran tambahan seperti pertempuran udara ke darat. Secara historis, Korps Penerbangan Kerajaan dan Angkatan Udara Kerajaan Britania Raya menyebut pesawat tempur sebagai pesawat penilik,
hingga awal 1920, sementara Angkatan Darat Amerika Serikat menyebutnya sebagai pesawat pengejar, hingga akhir 1940. Britania Raya mengubah penyebutannya menjadi pesawat tempur pada tahun 1920, sementara Angkatan Darat AS melakukannya pada tahun 1940. Pesawat tempur jarak pendek yang dirancang untuk bertahan melawan pesawat musuh yang masuk dikenal sebagai pesawat pencegat. Kelas pesawat tempur meliputi pesawat tempur superioritas udara, pesawat tempur pengebom, pesawat tempur berat, pesawat pencegat, pesawat tempur ringan, pesawat tempur segala cuaca, pesawat tempur pengintai, pesawat tempur strategis. Dari daftar tersebut, kelas pesawat tempur pengebom, tempur pengintai, dan tempur serang adalah kelas peran ganda, memiliki kemampuan tempur di samping beberapa peran lainnya. Beberapa desain pesawat tempur dapat dikembangkan dalam varian yang menjalankan peran lain, seperti serang darat atau pengintaian tanpa senjata. Berikut ini pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Angkatan Udara setiap negara berjuang untuk memperkuat pertahanan mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan jet tempur terbaik. Semakin canggih jet tempurnya, semakin bagus pula fungsinya. Pesawat tempur adalah salah satu bagian terpenting dari Angkatan Udara setiap negara. Lincah dan bertenaga, jet tempur modern tentunya dapat mengisi berbagai peran yang dibutuhkan dengan kemampuan atau fitur yang sangat serbaguna. Sejarah panjang sejak masa kolonial mendorong Indonesia untuk terus berupaya memperkuat kekuatan militernya. Dikutip dari laman World Directory of Modern Military Aircraft, inilah daftar pesawat tempur milik Indonesia. Terhitung ada sekitar 280 pesawat. Daftar pesawat tempur milik Indonesia melansir dari laman World Directory of Modern Military Aircraft, ada sekitar 280 pesawat yang aktif digunakan dari total 445 pesawat yang dimiliki Indonesia. Inilah 7 pesawat dan jet tempur Indonesia terkini, dengan teknologinya yang canggih. 1. BAE Hawk. Indonesia memiliki 3 seri pesawat tempur tersebut, yakni seri 50, seri 100, dan seri 200. Indonesia membeli hingga 20 unit pesawat tempur ini antara tahun 1980 dan 1984. Untuk pertama kalinya TNI AU menggunakan pesawat Hawk seri Mk-53 yang merupakan versi ekspor dari seri HAWK-50 untuk Indonesia. Kemudian, tahun 1997, Indonesia mengimpor pesawat Hawk 100 dan 200 dengan kode nomor 9 sehingga disebut sebagai seri 109 dan 209 di Indonesia. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kursinya. Seri 109 memiliki 2 kursi, sedangkan seri 209 memiliki 1 kursi. Persenjataan tambahan seperti rudal dan berbagai bom juga bisa disematkan pada jet tempur Indonesia ini. Diketahui saat ini, Indonesia masih mengoperasikan pesawat Hawk seri 109 dan 209. Sementara, Hawk seri Mk-3 sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat tempur Indonesia jenis ini berpangkalan di Skadron Udara 1 Pontianak dan Skadron Udara 12 di Pekanbaru. 2. T-50 Golden Eagle. Pesawat tempur Indonesia T-50 Golden Eagle ini dirancang oleh Korean Aerospace Industry bersama dengan Lockheed Martin pada akhir tahun 1990. Indonesia membeli T-50 pada 2011 untuk menggantikan Hawk Mk-53, yang resmi tidak dipergunakan lagi sejak tahun 2015. Pesawat jenis ini memiliki kecepatan maksimum 2.640 km per jam dan ketinggian maksimum 14,6 km. Pesawat tempur TNI AU terbaru T-50 ini disebut-sebut dapat membawa roket, rudal, dan bom sebagai senjata. Berat total senjata yang dapat diangkut adalah 3,7 ton. Pesawat T-50 TNI AU bermarkas di Skadron 15 Pangkalan TNI AU Iswahyudi di Magetan, Jawa Timur. 3. F-16 Fighting Falcon. F-16 Fighting Falcon mulanya diproduksi oleh General Dynamics di Amerika. Namun sejak 1993, pesawat F-16 resmi dibeli dari perusahaan Lockheed Martin. F-16 Fighting Falcon masuk dalam daftar pesawat tempur Indonesia. Pesawat tempur ini adalah pesawat multiperan untuk serangan udara ke udara dan udara ke darat.
Jet tempur Indonesia ini bermarkas di Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Magetan, Jawa Timur dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Indonesia telah mengoperasikan pesawat yang memiliki kecepatan maksimum 2120 km per jam dan ketinggian maksimum 15 km di atas permukaan laut ini sejak tahun 1989. Pada mulanya, Indonesia memiliki 12 unit pesawat tempur. Namun kini, tersisa hanya 8 unit saja. Hal itu karena banyak faktor yang menyebabkan beberapa unit jet tempur tidak beroperasi lagi, antara lain karena masalah kerusakan hingga terjadinya kecelakaan. 4. EMB-314 Super Tucano. EMB-314 milik Indonesia ini diproduksi oleh Brasil. Pesawat tempur ini diproduksi massal pada tahun 2003. Ciri khas dari pesawat tempur ini adalah memiliki alat penggerak berupa baling-baling. Pesawat EMB-314 berpangkalan di Skadron Udara 1. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Salah satu pesawat tempur Indonesia tercanggih EMB-314 ini memiliki kecepatan maksimum 590 km per jam dan ketinggian maksimum 10 km. EMB-314 Super Tucano diketahui dapat membawa berbagai senjata, antara lain bom klaster, roket pot dan jenis rudal lainnya. Berat maksimal senjata yang dibawa EMB-314 Super Tucano adalah 1,5 ton. Perlu diketahui bahwa EMB-314 atau populer dikenal A-29, tidak dapat digunakan untuk serangan udara ke udara. Pesawat tempur ini hanya dapat beroperasi sebagai misi serangan darat atau anti-gerilya. Sehingga, tidak mengherankan bila pesawat ini dapat digunakan untuk pengintaian. 5. Sukhoi. Sukhoi merupakan pesawat buatan Rusia. Indonesia sudah lama menaksir pesawat yang pernah digunakan Angkatan Udara Soviet pada 1985. Namun, saat krisis moneter pada 2003, Indonesia hanya bisa mengimpor 4 Sukhoi, yang terdiri dari 2 unit Su-27 dan 2 unit Su-30. Kemudian Indonesia menambah 6 unit pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30. Kemudian pada 2014, Indonesia kembali membeli 6 unit pesawat Su-30 Sukhoi. Akhirnya, total Sukhoi yang dimiliki Indonesia ada 16 jenis pesawat tempur. Jet tempur TNI AU ini berpangkalan di Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin, Makassar. 6. Mirage 2005. Mirage 2000 adalah pesawat tempur multirole sayap Delta, dan supersonik bermesin tunggal generasi keempat buatan Prancis, yang diproduksi oleh Dassault Aviation, dikutip dari laman Dassault Aviation. Mirage 2005 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan jet tempur Rafale. Dalam high altitude, Mirage 2000 memiliki kecepatan maksimum 2,2 Mach atau lebih dari 2.333 km per jam. Sementara 1.110 km per jam dalam low altitude. Jangkauan dari pesawat tempur ini 1.550 km dengan drop tanks. Pesawat tempur ini dikembangkan pada akhir 1970 untuk Angkatan Udara Prancis sebagai pesawat tempur ringan berdasarkan model Dassault Mirage 3. Hingga akhirnya, pesawat Mirage 2000 berhasil dikembangkan menjadi pesawat multirole yang beberapa variannya telah dikembangkan. 7. Dassault Rafale. Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 6 jet tempur Rafale generasi 4,5 buatan Prancis dari Dassault Aviation. Rencananya, pemerintah akan membeli hingga 42 jet tempur sejenis. Dassault Rafale merupakan tipe tercanggih yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Jet tempur tersebut dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, seperti bom, meriam, misil, dan radar sensor elektronik aktif. Diketahui bahwa Rafale dapat membawa senjata dengan berat hingga 9 ton. Kecepatan maksimumnya adalah 860 mil per jam, yang setara dengan 1.384 km per jam. Pesawat tempur TNI AU terbaru ini jadi satu-satunya pesawat tempur yang memiliki radar pemindai elektronik saat ini. Memiliki kemampuan mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal sehingga tidak dapat ditiru oleh radar pemindaian tipe mekanis merupakan kelebihan yang ditawarkan dari radar pemindai elektronik ini. Untuk memboyong salah satu pesawat tempur Indonesia tercanggih ini, perlu mengeluarkan dana sebesar 115 juta dolar atau sekitar 1,63 triliun rupiah per unitnya. Sementara ongkos penerbangannya berada sekitar 16,5 ribu dolar atau sekitar 234,3 juta rupiah.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.